Halo semuanya, salam mantap jiwa. Kembali lagi di BMHC Channel. Hari ini bersama saya Ari dan kali ini ada kedatangan tamu spesial bernama Dr. Gusti Rayu Putra Wiguna selaku psikiater di BMHC. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran isu kesehatan mental bersama psikiater BMHC. Jadi tetap simak video berikut ini. Baik, selamat datang semuanya. Bagi yang pertama kali bergabung, mungkin baru tahu tentang BMHC Channel, dan yang sudah pernah tahu klinik kami, mungkin sudah tahu di mana klinik kami. Klinik kami berlokasi di Jalan Imam Bonjol, nomor 125 Denpasar. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputaran kesehatan mental sama Dr. Gusti Rayu Putra Wiguna. Selamat datang, Dok. Halo, salam mantap jiwa. Gimana kabar kira-kira hari ini, Dokter? Oh, kabarnya harus mantap jiwa. Mantap jiwa, baik secara fisik dan mental berarti, Dok, ya? Iya. Jadi dokter kan selaku psikiater nih yang berpraktek di BMHC, tentunya kan banyak udah melihat menangani pasien baik rawat inap maupun rawat jalan gitu. Nah, saya mau nanya-nanya nih, Dok, seputaran tentang masalah mental yang menjadi sorotan publik tentang khususnya suicidal thought atau pikiran-pikiran bunuh diri. Seperti kita banyak lihat berita-berita itu kan orang-orang yang mengalami kesehatan mental cenderung akan merasa depresi atau merasa akan mengakhiri hidupnya atau melukai diri sendiri. Nah, biasanya yang saya tahu sebagai orang awam itu kan hal tersebut banyak terjadi karena tekanan sosial, bullying, dan lain sebagainya. Nah, menurut dokter bagaimana kira-kira orang yang memiliki masalah mental tersebut bisa berpikir untuk melukai dirinya atau bahkan mengakhiri hidupnya? Ya, wah ini tepat sekali ya kayaknya topik kita membahas. Kebetulan kita di BMHC namanya juga Bali Mental Health Clinic. Jadi isu yang sebenarnya sekarang juga banyak ya disoroti adalah soalnya angka bunuh diri ya, tingginya angka bunuh diri di Bali itu nomor 1. Jadi suicide rate-nya itu 3,07. Dari seluruh provinsi di Indonesia itu tertinggi. Nomor 2-nya itu cuma 1,6 sekian. Jadi Bali hampir 2 kali lipat dari risiko ya bunuh diri di provinsi lain. Jadi sebenarnya memang betul ya topik ini adalah masalah yang memang ada ya terutama di Bali. Apakah itu memang warga Bali ataukah ya ini mungkin juga ada efek dari Bali adalah tempat healing ya. Banyak orang yang punya masalah ya di tempat tinggalnya di kota-kota besar ya di luar Bali ataupun malah di luar Bali. Jadi wisatawan asing ya kan datang memang sudah dengan masalahnya dan kemudian ya ingin mencari solusi di sini. Beberapa mungkin tidak ya mendapatkannya dan kemudian berakhir dengan bunuh diri. Nah, pertanyaan tadi menarik ya. Kenapa sih orang sampai punya keinginan untuk menyakiti dirinya, sampai ingin mati dan sebagainya. Seringkali masyarakat yang nggak tahu itu jadi judgmental ya atau jadi menghakimi, ya kan? Wah ini jadi kurang bersyukur, kurang iman, kurang sembahyang dan sebagainya. Ini bukan soal salah dan benar ya, tetapi bisa nggak kita bayangkan kalau kita kesel ya sama orang lain, misalnya sama pasangan, sama keluarga, biasanya kita nggak ingin dihubungi dan sebagainya, apa yang bisa kita lakukan? Kita blok ya, misalnya kontaknya kan kita blok. Nah, lalu apa yang terjadi kalau ternyata orang yang kita benci, ya, keadaan yang kita benci, ya, dan kita tidak ingin komunikasi adalah dengan diri kita, apa yang kita lakukan? Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar untuk seseorang untuk jadi kemudian menyakiti dirinya, jadi kemudian ingin dirinya mati dan sebagainya. Sebenarnya beberapa kasus mereka tidak ingin mengakhiri hidupnya kok sebetulnya, tapi dia ingin mengakhiri penderitaannya. Ya. Cuman saat ini dia belum ketemu caranya mengakhiri penderitaannya tanpa perlu mengakhiri hidupnya. Nah, disitulah kita semua tugasnya ya untuk kemudian membantu, mendampingi sehingga yang bersangkutan merasa
punya kemampuan ya untuk kemudian mengakhiri penderitaannya tanpa perlu mengakhiri hidupnya. Ya, menarik sekali tadi dokter sampaikan bahwa pemikiran orang tersebut adalah ingin mengakhiri penderitaan, sebenarnya kan kuncinya di sana. Tapi cara pintasnya mereka ambil adalah dengan mengakhiri hidupnya. Nah, bagaimana tanggapan dokter tentang cara untuk mengakhiri penderitaan? Karena kan sebagai psikiater tentunya kita akan menawarkan untuk mencoba membuka diri sebagai langkah awal biasanya, atau memulai konsultasi kepada orang yang lebih ahli, baik itu secara dengan psikolog maupun psikiater. Namun stigma di masyarakat kan tentunya masih sangat tinggi ya, untuk judgmentalnya masih sangat tinggi terhadap orang-orang yang ingin memulai untuk menceritakan bahkan penderitaan mereka, mungkin apa yang mereka rasakan, tapi mereka cenderung dibilang seperti yang dokter katakan tadi, kurang bersyukur, atau kadang candaan teman-teman tersebut, marah monto gen, baru segitu aja udah ngeluh. Nah, apakah hal-hal candaan seperti itu bisa berdampak bahaya juga untuk orang tersebut? Ya, ya, kita harus mengakui ya bahwa sebenarnya pemahaman ya kesehatan mental di masyarakat itu masih perlu kita terus tingkatkan ya. Misalnya tanpa kita sadari kita double standar loh terhadap kesehatan mental. Misalnya nih sekira kita membayangkan A dan B ya. Ini orang yang mengalami masalah fisik, yang si B ini mengalami masalah mental. Biasanya respon yang kita terima berbeda. Misal ya, yang A ini patah kaki, kan? Patah kaki tidak bisa jalan. Biasanya kalau datang masuk ke sekolah, lalu apa yang dikatakan orang-orang? Ayo sini aku bantu, bisa nggak kamu jalan? Ya kan? betul. Dipandu lah. Ya, dibantu, ditanyakan kenapa mesti sakit atau enggak. Tapi kalau si B ini misalnya dia mengalami depresi, udah jangan manja, kamu bisa kok, banyak aja bersyukur sebagainya. Coba kalau kata-kata itu kita ungkapkan pada yang patah kaki nih. Kok jadinya kelihatannya kejam ya. Nah, itu kan. Kemudian kalau ada yang mengalami gangguan fisik misalnya, ya demam, batuk, pilek, biasanya kita menganjurkan gimana? Ayo dong ke rumah sakit, sudah berobat belum? Ya kan? Tapi kalau orang mengalami misalnya gangguan kecemasan, gangguan depresi, biasanya jarang ada yang nawarin kan? Betul. Justru diajaknya, gimana kamu kurang sembahyang aja itu, ya kan? Kurang membayuh loh. Kurang diajak ke rumah ibadah, bukan ke apa namanya, ke pertolongan, ya kan? Ke rumah sakit atau ke klinik. Ya. Bukan berarti berdoa itu jelek loh ya. Memangnya orang kalau gangguan fisik tidak berdoa. Tapi kan yang upaya yang pertama tetap adalah, oh yuk saya antar, mau nggak ke klinik, ya kan, atau ke rumah sakit dan sebagainya. Ya, nah itulah standar ganda ya, yang sebenarnya kita pelan-pelan harus kita ubah. Ya, kemudian tadi melihat respon apa yang kita perlu lakukan kalau kemudian orang ya di sekitar kita ada tanda-tanda nih bunuh diri, perubahan mental, ya, perubahan emosi, perubahan pola tidur, membicarakan tentang kematian, ya, mulai kasihkan barang-barang berharganya ke orang lain dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dengan kita judgement, kita nasihati, ya kan, harusnya kamu kuat, harusnya begini dan sebagainya. Ya, yang paling terpenting adalah 3L yang perlu dilakukan. Adalah listen. Mendengar. Ya, listen, dengarkan. Ya, apakah apa yang dirasakan yang bersangkutan tanpa judgement, tanpa membenarkan, tanpa menyalahkan. Maka pelan-pelan akan muncul masalah yang sebenarnya. Maka seseorang juga pasti akan mencari jalannya. Ya, sebelum itu juga lihat. Ya, supaya sampai kita tahu tadi tanda-tanda gejala itu kan kita mesti tanya, kita mesti lihat ada nggak, ya kan, gejala-gejala perubahan sikap, perubahan emosi, perubahan pola tidur, ya kan? Dari yang tadinya pendiam tiba-tiba jadi banyak bicaranya, ya kan, atau terbalik dari yang tadinya sangat komunikatif kemudian banyak diam, apalagi membicarakan kematian, itu kita perlu aware. Jadi look, listen, dan terakhir link, menghubungkan itu. Ya, mungkin yang awal-awal bisa kita lakukan ya hilangkan ya hal-hal yang berisiko, misalnya hal-hal yang bisa digunakan untuk
bunuh diri dan sebagainya. Lalu ya hubungkan, ya, bisa aja kita tanya nih ada nih, ya kan, ke BMHC. Nah, kita bisa nih apa namanya banyak psikiaternya kan, mau yang muda, mau yang tua, mau yang sudah senior ya, ataukah mau yang wanita, ada semua. Ya, bisa kita lihat, kita bisa tanya dulu, ya kan. Kalau sulit Dok, nggak bisa offline, dia bangun aja susah, bisa online, ya kan. Bisa kita apa namanya bikin appointment ya online dan sebagainya. Kecuali nanti kalau butuh pemeriksaan ya mesti diajak atau home visit misalnya dan sebagainya. Kalau sudah terjadi gimana Dok? Ya kan, sudah dengan agresif dan sebagainya, ada ambulan, tinggal telepon, kita jemput, ya kan, dan sebagainya. Tapi tentu itu tidak akan bisa dilakukan kalau masyarakat nggak aware pada sekitar kita, atau kemudian malah mengabaikan, cengeng segitu aja, ya kan, dan sebagainya. Banyak sekali kan peristiwa-peristiwa orang sebenarnya sudah mencoba bunuh diri, tapi kemudian diobati hanya lukanya saja. Ya kan? Sudah minum sekian, hanya kumbah lambung, atau luka di pergelangan, ya diobati lukanya saja. Tapi apa yang menyebabkan tidak ditangani. Nah artinya, itu paradigma itu kita ubah. Ya, apalagi sekarang kan rame ya. Bahkan, wah calon dokter spesialis nih, dokter aja bisa bunuh diri dan sebagainya. Sebenarnya kita nggak usah heran, ya, keadaan bunuh diri, tekanan hidup, masalah gangguan mental itu bisa dialami oleh siapapun, ya, profesi apapun. Kenapa harus berhenti pada latar belakang seseorang? Dokter bisa, ya kan? Lansia bisa, anak-anak, remaja bisa, ya kan? Pengacara, apalagi arsitek, kan? Tidak bekerja aja bisa malah, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya berbagai macam ya karakteristik orang bisa. Pendidikannya tinggi S3 bisa, yang buta huruf juga bisa mengalami depresi. Tidak ada satupun orang bisa kebal dengan depresi. Ya. Nah, ini juga nanti kita bicarakan soal pemberitaan bunuh diri. Ya. Betul. Nah, mengaitkan dengan berita tadi, seperti kita tahu kan, siapapun ternyata bisa mengalami depresi dan bisa memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri gitu, atau mungkin ingin mengakhiri hidupnya dia. Nah, dengan kecepatan teknologi informasi sekarang, muncul beragam berita gitu. Seperti kita ketahui tadi, kita pernah dengar berita tentang orang bunuh diri, atau mungkin dokter melakukan bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Banyaknya berita bunuh diri dan berita-berita masalah itu apakah bisa memicu juga orang yang awalnya tidak punya pikiran tersebut jadi kepikiran, oh apa dengan begitu aku bisa masalahnya cepat selesai? Bagaimana kira-kira? Ya itulah ya, sekarang ada perubahan yang sangat cepat. Kalau dulu orang kurang informasi, ya, di tahun 80-an, 90-an mungkin kurang informasi. Sekarang malah banjir informasi. Ya, mungkin maksudnya baik, yang meningkatkan kesadaran bahwa kita mesti waspada terhadap bunuh diri. Tapi kalau dilakukan dengan yang salah, itu juga akan meningkatkan justru risiko bunuh diri. Apa yang kita kenal sebagai copycat suicide, ya, meniru malah, ya, atau dalam bahasa psikologi namanya effect weather, ya. Jadi hati-hati sebenarnya. Saya prihatin ya bahwa pemberitaan bunuh diri itu masih serupa dengan pemberitaan kriminal. Coba deh kita baca, ya kan? Kalau tentang bunuh diri itu biasanya polanya mirip kayak berita kriminal, ya. Nah, gimana tuh? Korbannya siapa, ya kan, latar belakangnya siapa, apa kira-kira motifnya, yang sebenarnya spekulasi juga, ya kan? Akhirnya kemudian kadang-kadang pesan terakhirnya juga diposting, kita lihat. Saya ngeri mendengarnya, ya. Saya ngeri melihatnya. Saya sendiri tidak mau ya mengakses informasi itu, karena itu membahayakan kesehatan mental saya. Pernah nggak kita baca ya pemberitaan bunuh diri semacam itu ada di Inggris, di Eropa, di negara-negara maju, di Jepang. Saya berani bayar tidak ada pemberitaan semacam itu. Yang ada namanya, ada alamatnya, ada latar belakangnya, kerja di mana, ya kan, motifnya apa sampai bunuh diri. Kadang-kadang soal kalimat lagi, ya kan, bahwa pelaku bunuh diri, kita kadang-kadang bingung kan. Jadi yang bersangkutan oknum melakukan bunuh diri, ya, dan sebagainya.
Terus kita bahas lagi ini orang tuanya pengusaha dan sebagainya. Kita ya, Too ini much information gitu ya, Mas, ya, ya. ya. Oh. Efeknya apa? Efek weather tadi misalnya. Pernah enggak kita bayangkan orang yang kemudian merasa punya permasalahan yang sama dengan apa yang diungkapkan di berita itu. Misalnya, oh seorang ibu bunuh diri ya karena pasangannya berselingkuh. Maka orang-orang yang pasangannya berselingkuh kemudian termotivasi. Ya, latar belakangnya lagi disampaikan. Bunuh dirinya dengan apa? Gantung Sampai diri kan caranya. menggunakan apa? Ya kan? Ya, ya. Dan sebagainya, menggunakan obat tertentu dan sebagainya. Orang bisa mengcopy hal itu. Tergerak, kemudian disampaikan bagaimana sedihnya orang-orang, ya kan? Dan sebagainya. Maka orang, oh biar keluarga saya juga sesedih itu, ya kan? Saya akan lakukan. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Dan menambah stigma ya bagi yang bersangkutan dan keluarga. Gitu. Daripada hal semacam itu lebih baik ya kita tingkatkan, sajikan data-data statistik bahwa ada kejadian ya kan seseorang ya meninggal karena bunuh diri. Kemungkinan kan, kan biasanya polisi juga masih mencari tahu. Tidak usah memposting soal latar belakangnya, motivasinya apa, dan fokuslah pada tadi apa tanda-tanda bunuh diri. Bagaimana kalau orang terdekat kita kemudian mengalami ya tanda-tanda itu, kemana kita harus membawa? Apakah ada suicide prevention ya hotline yang tersedia dan sebagainya. Jadi hal-hal itulah yang kita justru komunikasikan dan perlu diimbangi juga success story. Apakah ada misalnya apa namanya penyintas dulu yang berusaha bunuh diri kemudian bisa kembali punya hidup yang baik ya kan nyaman. Nah itu juga penting ya sehingga kita tidak justru menambah stigma ya mendapatkan viral beritanya dari kesulitan orang lain. Ya, betul, menarik sekali itu. Jadi peran media itu sangat penting dalam memberikan informasi dan mempengaruhi mental seorang kan begitu Dok. Ya. Jadi media kita di Indonesia mungkin perlu kesadaran yang atau kepekaan lebih tinggi untuk tinggal gampang sebetulnya kita sebagai masyarakat tidak mau aja akses. Asal sudah beritanya seperti itu saya tidak mau akses. Nah, kan? Dengan sendirinya media berpikir gitu loh. Justru misalnya kita akan berikan award pada media-media yang bisa memberitakan hal ini dengan friendly, dengan ramah kesehatan mental, ya kan? Kita bisa nih, ya kan? Terlibat untuk hal-hal itu. Itu sih barangkali. Tinggal kita bagaimana memilah. Seperti kita memilah makanan mana yang kita mau kita makan hari ini kan. Begitu juga informasi demi kesehatan mental kita. Tapi kita fokus pada mencegah hal-hal itu terjadi. Kalau saat ini ada teman-teman yang mengalami ya tanda-tanda itu, ada di sekitar kita mengalami tanda-tanda itu, sangat baik kok. Ya jangan dengarkan kata orang bahwa kuncinya hanya dalam pikiran kita sendiri. Ya sama juga bohong kalau misalnya orang demam gitu terus kuncinya dalam diri kita, dinginkan aja diri kita kan nggak bisa. Ya memang tidak ada yang bisa berubah tanpa ya keinginan dan kemauan kita. Tetapi meminta bantuan itu bukanlah hal yang buruk. Ya, itu dia kuncinya. Kalau pemulihan ini kita lakukan bersama, didampingi orang-orang terdekat, didampingi dengan profesional kesehatan mental, bukankah itu lebih mudah? Jadi bagaimana kita meningkatkan kepekaan kepada lingkungan sekitar kita kurang lebih itu Dok ya. Bahwa kita perlu dijelaskan tadi 3L Dok ya, mulai dengan melihat, kemudian mendengarkan gitu, kemudian tadi terakhir apa tadi Dok ya? Menghubungkan link. Gitu ya. Look, listen, link. Itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Rai bagaimana kita mulai lebih aware terhadap masyarakat atau teman-teman di sekitar kita agar kita juga bisa tahu tentang bagaimana kesehatan mental, bagaimana ciri-ciri orang yang mungkin sedang mengalami kesehatan mental dan apa tindakan preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan. Jadi kalau menurut dokter sendiri mungkin ada pesan-pesan terakhir Dok, apa yang bisa dilakukan kepada orang yang sedang mengalami atau orang yang memiliki teman terdekat dan keluarga yang sedang mengalami kesehatan mental agar tidak memiliki keinginan bunuh diri gitu. Ya, pencegahan bunuh diri adalah tugas bersama ya, bukan hanya tugas psikiater, bukan hanya tugas psikolog tapi tugas kita semua. Saya tentu berharap pencegahan ini menjadi tanggung jawab kita semua dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat ini setara dengan misalnya orang mencegah demam berdarah, ya kan 5M ya kan dan sebagainya.
alangkah baiknya. Nah, kita tentu bisa mewujudkan kesehatan mental yang baik ya di masyarakat dengan usaha kita bersama. Tapi kalau memang mengalami gangguan ya masalah, tanpa perlu segan-segan kita bisa mengakses pertolongan dimanapun, termasuk di Bali Mental Health Clinic. Ya, baik, sekian kira-kira diskusi kita hari ini. Sangat menarik sekali topiknya tentang bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan awareness kita untuk mencegah diri kita sendiri terkait agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang lebih buruk, serta menolong orang-orang di sekitar kita agar tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada dirinya dia maupun orang-orang sekitarnya dia. Baik, jadi sekian diskusi hari ini. Terima kasih Dr. Rai telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di BMHC Channel. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan ini dan ingin berkonsultasi, mari lebih terbuka kepada teman-teman kita juga atau keluarga-keluarga kita yang ingin membutuhkan pertolongan, silakan kita dukung. Jangan dilakukan judgmental atau diberikan penyangkalan terhadap hal tersebut, karena kesehatan mental juga penyakit yang perlu kita berikan perhatian yang tinggi di masyarakat. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi bersama Dr. Rai Wiguna, nanti untuk jadwalnya bisa cek di bawah ini, jadwal beliau, nanti bisa menghubungi BMHC dan membuat appointment, jadi bisa konsultasi dengan online atau offline gitu kira-kira. Jadi terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir hari ini. Tetap jaga kesehatan mental kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam mantap jiwa.